Kali ini saya akan perkenalkan dua kata kerja, yaitu tsukau dan mochiiru. Ya, tsukau dan mochiiru. Dua kata ini artinya sama, yaitu menggunakan, memakai. Tuh ya, menggunakan, memakai. Nah, ini kalau saya search di Google Translate kayak gini. Dua-duanya artinya menggunakan, ya. Nah, sekarang mari kita lihat definisi dari dua kata ini. Pertama, tsukau dulu ya. Tsukau to wa mokuteki o motte mono ya hito, kangai kata, syudan, hoho o katsuyo suru ippan teki na iikata desu. Tsukau adalah ungkapan umum yang digunakan untuk memanfaatkan benda, orang, cara berpikir, sarana, atau metode dengan tujuan tertentu. Sekarang mochiiru. Mochiiru to wa bunshou goteki de toku ni sore o toriagete shiyou suru ii ga tsuyoi kotoba desu. Mochiiru adalah kata yang lebih formal atau bersifat kayak sastra gitu ya, atau juga kosakata yang untuk tulisan dan memiliki makna yang lebih kuat terkait dengan mengambil dan menggunakan sesuatu. Jadi yang satu tsukau tadi itu lebih ke umum ya, memakai, tapi artinya lebih ipang teki, lebih general, lebih umum. Kalau mochiiru itu anggap itu adalah kotoba yang versi teksnya. Kalau tsukau tadi bisa di teks, bisa di secara verbal. Tapi sejauh saya mempelajari bahasa Jepang, saya nggak pernah dengar orang Jepang itu ngomong ke saya pakai mochiiru gitu. Mochi ite kudasai gitu, kayaknya nggak pernah. Pasti tsukate kudasai atau goshio kudasai gitu ya. Jadi perbedaan mendasar kalau menurut saya berdasarkan definisi tadi adalah yang satu bahasa untuk ngomong, yang satu bahasa untuk yang lebih ke bahasa tulis gitu. Nah, dari segi pembagian grup kata kerja, tsukau itu grup 1 ya, dengan akhiran u, transitif. Nah, mochiiru ini hati-hati, mochiiru ini adalah kata kerja grup 2. Grup 2 ya, transitif juga. Karena sudah tahu bentuk, karena sudah tahu pembagian grupnya, harusnya nggak bingung ya, dua kata kerja ini kalau pakai bentuk T gimana, bentuk nai gimana, bentuk ta, untuk kamus ya, harusnya udah tahu. Nah, berikutnya adalah penggunaannya dalam kalimat. Beberapa kalimat ini membolehkan dua kata ini untuk dipakai. Ada juga yang tidak gitu ya. Saya mulai dari dua kalimat pertama dulu. Kalimatnya begini, kalimat 1 ya. Kono shokubutsu wa mukashi wa kusuri toshite tsukawarete ita, atau mochiirarete ita. Tanaman ini dulu digunakan atau dimanfaatkan atau dipakai sebagai obat. Kalimat kedua sekarang. Kono koujo de wa koudonai denshi kumikai gijutsu wo tsukatta, atau mochiita vakuchin nado o seizou shiteiru. Pabrik ini sedang memproduksi vaksin yang memanfaatkan atau menggunakan atau memakai teknologi rekayasa genetika tingkat lanjut. Nah, di kalimat 1 dan 2 ini, kata tsukau atau mochiiru-nya boleh dipakai. Kalau kalimat tadi itu diucapkan secara verbal ya, diucapkan berarti kita bukan bicara tentang tulisan ya, itu pakai tsukau bisa. Tapi kalau dia ditulis pakai mochiiru juga bisa. Jadi dua-duanya berterima ya, tergantung kita keperluannya, perlu ngomong apa perlunya nulis gitu. Kalau perlunya ngomong ya tsukau-nya aja pakai. Kalau perlunya nulis ya mochiiru. Kalimat ketiga, uchi no ko wa jouzu ni hashi o tsukau. Kemudian kalimat 4, natsu no bonasu wa subete ryoko ni tsukatta. Nah,
kalimat 3 dan 4 ini khusus pakainya tsukau. Baik itu mau ditulis maupun diucapkan. Ya. Kalimat tadi seperti itu. Jouzu ni hashi o tsukau. Yang kalimat 3 tadi ya. Nah, di sini kalimat 3 mochi iru itu jadi kata kayak terlalu formal kalau dipakai di kalimat seperti itu. Padahal itu kan kalimat yang mana pengucapannya boleh dibilang sehari-hari ya. Makanya itu baik tulis maupun baca pada kalimat nomor 3 tadi itu pakainya tsukau. Karena lebih tidak perlu formal itu, ya. Kalimat nomor 4 itu juga pakai tsukata. Jadi tsukau yang bentuk ta ya. Kenapa? Sama alasannya. Karena terlalu formal kalau kita pakai mochi ita gitu ya. Sementara itu adalah nichijou no koto ya. Apa namanya? Hal sehari-hari. Subete ryoko ni tsukata. Natsu no bonasu wa subete ryoko ni tsukata. Nah, di situ kalimatnya itu kalimat sehari-hari ya. Makanya pakainya tsukau. Mochi irunya tidak tepat kalau dipakai di situ. Kalimat 5 sekarang. Kono kigyo de wa sumei no gaikokujin o yakuin ni mochi iteiru. Di perusahaan ini beberapa orang asing digunakan atau dimanfaatkan, dipekerjakan, mungkin bisa ya karena orang ya, dipekerjakan sebagai staff. Kalimat ke-6, mukashi wa jihaku o eru tame ni shiba-shiba gomon o mochi ita. Dulu untuk mendapatkan pengakuan seringkali penyiksaan itu digunakan. Nah, di kalimat nomor 5 dan 6 ini yang dipakai adalah kata mochi itanya. Mochi irunya. Kenapa? Lebih formal. Kalau kita lihat kalimat nomor 5 ya. Kono kigyo de wa sumei no gaikokujin o yakuin ni mochiteiru. Ini kan bukan kayak kalimat sehari-hari ya. Di perusahaan ini kami mempekerjakan, memanfaatkan, ya, menggunakan orang-orang asing sebagai staf. Itu rasa-rasanya agak nggak umum kalau kita golongkan sebagai percakapan sehari-hari. Mungkin omongan seperti ini baru akan keluar ketika ada orang yang nanya-nanya ke perusahaan kita misalnya gitu. Dan kita kayak memperkenalkan perusahaan kita kan yang mana itu harus formal ya, yang mana itu harus formal. Maka dari itu cocoknya pakai mochi iteiru tadi. Walaupun sekali lagi saya akan bilang kalimat ini kalau pakai mochi iteiru mungkin ya lebih cocoknya dalam bentuk tulisan. Kalau mungkin misalnya dalam bentuk verbal diucapkan, ya bisa-bisa aja. Walaupun saya sendiri nggak pernah dengar ya. Gitu. Kemudian kalimat nomor 6. Mukashi wa jihaku o eru tame ni shiba-shiba gomon o mochi ita. Nah, sama. Ini kan kalimat kayak cerita kan. Dulu ya, kami itu kalau mau mendapat kebebasan itu sering disiksa dulu gitu ya. Nah, lagi-lagi formal ya, lebih formal dan menunjukkan penggunaan yang terencana atau sistematis sehingga cocok untuk kayak menjelaskan atau memperkenalkan gitu mungkin ya, menjelaskan, perkenalkan suatu yang sifatnya itu serius gitu. Karena kalau ini tadi kan bicara dulu, nah berarti ini apa? Bicara sejarah dan kebetulan ada hubungannya dengan hukum kan. Kayak ada penyiksaan, pelanggaran hukum gitu ya. Kalau pakai kata tsukau pada dua kalimat tadi, itu terasa kurang formal dan terkesan umum begitu saja. Padahal itu tadi dua kalimat yang mana nggak umum ya. Nggak umum untuk
nge-trigger duluan misalnya. Nanya, kalau kalimat nomor 5 tadi kan pengenalan, kayak mungkin pengenalan perusahaan ya. Oh, di sini kami mempekerjakan juga orang-orang asing gitu. Nah, pada saat itu perlu yang lebih formal. Nomor 6 tadi apalagi ya. Itu menghubungkan dengan sejarah dan ihang ya, pelanggaran gitu ya, pelanggaran hukum gitu ya. Nah, jadi secara garis besar itu tsukau dan mochiiru itu artinya sama, menggunakan. Ya. Kalau yang lebih umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang verbal, ngomong biasa, itu yang tsukau. Mochiiru ini biasanya ditemukan pada kalimat-kalimat kayak advice gitu ya, atau peringatan apa gitu, untuk memperingati ya, biar yang lihat itu, karena biasanya dalam bahasa tulis kan, membuat kayak peringatan gitu. Misalnya saya kasih beberapa contoh yang saya dapat ini ya, dimana kata mochiiru itu dipakai. Nah, jadi nanti kalau lihat kata mochiiru ini sama artinya dengan tsukau tadi, memanfaatkan gitu ya. Tapi ingat grupnya, tsukau itu grup 1, mochiiru itu grup 2 ya. Nah, itu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya saya masih berbelit-belit. Silahkan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.